Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jalan Panjaitan. Saya dari kelas 5D, mata kuliah Statistika Pendidikan, dengan nomor induk mahasiswa 00104744142023. Saya merupakan mahasiswa program pertukaran mahasiswa yang ditempatkan di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini di video kali ini saya akan menjawab dua soal UTS yang mana ini merupakan suatu langkah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh ibu yang saya sebut nama beliau, Nur Komaria SPD MPD. Baik, untuk soal nomor 1, data hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan penggunaan iringan musik klasik dan tidak menggunakan iringan musik klasik. Dengan asumsi data merupakan berdistribusi normal. Yang pertama adalah parameter. Parameter yang diuji adalah rata-rata, dan untuk hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil menghafal istilah IPA dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Yang ketiga adalah tarak kepercayaan, yaitu 95%, artinya tarak signifikannya adalah 5% ataupun 0,05. Yang keempat adalah dalam soal tersebut itu merupakan data independen ataupun data yang tidak memiliki subjek yang sama ataupun berbeda subjek yang digunakan dalam setiap eksperimen, sehingga untuk uji ini disebut uji independen. Sebelum melakukan uji independennya, kita mengetahui dulu uji homogenitasnya, artinya mengetahui apakah data tersebut homo ataupun tidak homogen. Caranya kita melihat harga varian setiap data-data yang ada dalam tabel. Di sini saya sudah membuat dalam tabel yang sudah saya ambil dalam soal. Di sini untuk kontrol sebagai berikut dan untuk eksperimen seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai F-nya, kita menentukan dulu nilai varian terbesar dan varian terkecil. Caranya kita melihat varian setiap tabel, yaitu varian dalam kontrol dan varian dalam eksperimen. Varian dan varian. Caranya cukup mudah, yaitu sama dengan var titik S. Kenapa? Karena data yang ada dalam soal merupakan data sampel, merupakan salah satu data contoh sampel. Buka kurung, baru kita blok data yang akan kita cek ataupun varian. Selanjutnya tutup kurung, baru enter. Di sini kita sudah mendapatkan varian dalam kontrol, yaitu 3,56. Selanjutnya kita akan mencari varian dalam eksperimen. Sama seperti tadi, kita akan mencari varian dalam eksperimen, yaitu sama dengan var titik S, buka kurung, baru blok data yang akan kita cari variannya, tutup kurung dan enter. Di sini sudah didapatkan harga varian untuk eksperimen adalah 3,2. Nah, selanjutnya kita menentukan di mana variabel pertama dan variabel kedua. Perlu kita ketahui bahwa variabel pertama itu merupakan variabel terbesar, maka jika kita bandingkan 3,5 dibanding dengan 3,2, 3,5 lebih besar dibandingkan 3,2, sehingga variabel pertama adalah 3,5 dan variabel kedua adalah 3,2. Nah, dari sini kita dapat menentukan kehomogennya ataupun tidak homogennya. Caranya kita langsung ke pilihan data, baru data analisis, baru setelah itu kita pilih F test to sample for variance. Kita klik OK. Baru di sini kita memasukkan data ataupun data-data tabel yang akan kita masukkan variabel rank. Untuk variabel pertama
yaitu 3,5 berarti yang untuk kontrol. Nah, selanjutnya untuk variabel kedua yaitu 3,2 yaitu pada tabel eksperimen. Kita klik labels alpha 0,5, tidak perlu diganti karena signifikannya juga 0,5. Kita klik output biar lebih mudah ke samping data. Kita klik di sini dan klik OK. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan data untuk v-test to sample for variance. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa homogen ataupun tidak homogennya. Jika F lebih kecil dibandingkan F tabel pada tabel yang kita kerjakan ini itu yang ini, yang F kritikal. Sedangkan untuk nilai F itu ini. Nah, ketika F lebih kecil dari F tabel, maka itu H0 diterima. Nah, di sini dapat kita lihat untuk harga F-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan harga F tabel, sehingga H0 diterima. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan melalui harga P, yang mana ketika P lebih besar sama dengan signifikannya yaitu 0,5, H0 diterima. Kita dapat melihatnya dari tabel yang kita kerjakan, yaitu harga P sebagai ini, yaitu 0,4. Jika kita bandingkan dengan harga signifikannya sendiri, yaitu lebih besar. Maka, ketika P lebih besar sama dengan harga signifikannya, H0 diterima. Maka, H0 diterima. Nah, kita dapat menyimpulkan dari harga V dan P, yaitu H0 diterima. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah data merupakan homogen. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulan dari uji homogenitasnya, yaitu data merupakan data homogen, selanjutnya kita akan melakukan uji independen. Caranya, kita langsung pilih ke data, pilih data analisis baru, karena datanya adalah homogen dan merupakan independen, kita pilih to test to sample assuming equal variance, karena merupakan homogen. Klik. Nah, sama seperti tadi, untuk variabel pertama kita masukkan harga tertinggi ya 3,5 yaitu pada kontrol. Kita blok semua mulai dari kontrol sampai akhir data. Dan untuk eksperimen yang kedua yaitu variabel kedua karena 3,2. Nah, selanjutnya klik label 0,5 tidak usah diubah. Baru output itu kita letakkan di bawah F test to tabel ataupun di bawah. Oke. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan tabel untuk t-test to sample assuming equal variance. Nah, dari data ini kita dapat menentukan apakah itu merupakan menerima H0 ataupun H1. Nah, dari sini kita dapat menentukan ketika min tabel lebih kecil dibandingkan T hitung dibandingkan T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar dengan T tabel ataupun T hitung lebih kecil dibanding dengan min T tabel, maka H0 ditolak alias terima H1. Nah, dari tabel ini untuk T hitungnya yaitu T start, kita buat warna kuning. Sedangkan untuk T tabelnya adalah T critical to tail, kita buat. Nah, jika kita lihat bahwa jika min T tabel ataupun min kritikal yaitu min 2, itu lebih kecil dibandingkan dengan min T hitung dan lebih kecil lagi dibandingkan dengan 2, maka itu merupakan H0. Atau min 2,4 lebih kecil dibandingkan min 1,9 dibandingkan dengan 2,04. Artinya bahwa H0 diterima. Selanjutnya kita juga dapat menentukan melalui harga P. Untuk harga P tersendiri kita melihat pada P to tail. Nah, di sini sudah diketahui harga P to tail yaitu 0,065. Sedangkan untuk harga signifikannya 0,05. Nah,
Jika P lebih besar sama dengan signifikannya, maka harga H0 itu diterima. Tetapi ketika P lebih kecil dibandingkan harga signifikannya, maka tolak H0. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa untuk P tersendiri lebih besar sama dengan harga signifikannya, maka 0,05 lebih besar sama dengan 0,05, artinya H0 diterima. Nah, dari dua data ini kita dapat menentukan ataupun menyimpulkan untuk soal nomor 1, yaitu tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil menghafal istilah IPA dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Artinya bahwa data yang dihasilkan untuk rata-rata itu sama. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 2, yaitu untuk data hasil pretest dan posttest. Yaitu asumsi data, yaitu data berdistribusi normal. Yang pertama adalah parameter yang diuji merupakan rata-rata. Untuk hipotesisnya, untuk H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Yang H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Yang ketiga adalah taraf signifikan. Yang diketahui dalam soal adalah 0,05. Nah, dari soal kita sudah akan mendapatkan bentuk tabel seperti ini, yang mana kita akan menggunakan uji berpasangan. Kenapa? Karena tabel tersebut sudah memiliki subjek sama ataupun banyak subjek sebelum dan sesudah tes. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan uji berpasangan. Caranya kita mengklik data analisis. Selanjutnya kita pilih t-test paired to sample for means. Kita klik OK. Kita blok untuk variabel pertama, yang ini, dan untuk variabel kedua yaitu pada posttest. Selanjutnya kita klik labels, artinya mengikut sertakan judulnya, baru kita klik output range. Kita klik di sini, baru klik di samping, baru kita klik OK. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan t-test period to sample for means, artinya uji berpasangan. Nah, dari sini untuk pretestnya min adalah 58,3, posttestnya 69,733. Nah, yang perlu kita lihat adalah menentukan ataupun hitung uji statistiknya. Ketika min T tabel lebih kecil dibandingkan T hitung, lebih kecil T tabel, maka terima H0. Jika T hitung lebih besar T tabel atau T hitung lebih kecil dibandingkan min T tabel, maka H0 alias H. Terima 1. Ataupun kita dapat melihat harga P. Untuk T tabel tersendiri, yaitu T kritikal. Kita buat dalam bentuk warna kuning. Sedangkan untuk T hitungnya adalah T startnya sendiri. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa ketika T kritikal yaitu minus itu minus 2,5 lebih kecil dibandingkan dengan T hitung yaitu minus 5,321, itu salah. Maka kita dapat melihat ketika T hitung lebih besar dengan T tabel. Nah, jika kita perhatikan dalam tabel ini, T hitung yaitu T start itu lebih kecil dibandingkan dengan T kritikal ataupun T tabelnya dalam bentuk minus. Karena minus 5,3 itu lebih kecil dibandingkan minus 2,3. Atau bisa kita katakan minus 2,144 lebih besar dari minus 5,321. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan ketika ketika T hitung lebih kecil dibandingkan min T tabel, H0 ditolak alias CT1 diterima. Nah, dari sini kita dapat melihat ataupun menyimpulkan, karena berpasangan, kita dapat menyimpulkan hasil akhir ataupun kesimpulan akhir dari data yang ada dalam soal, yaitu ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest. Baik, sekian hasil jawaban saya terkait UTS yang akan sekian hasil jawaban
Baik, sekian hasil jawaban saya terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan di kelas 5D. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya kerjakan dan saya buat ini dapat memberikan manfaat dan menyelesaikan tugas saya untuk ujian tengah semester ini. Saya Zenes Panjaitan mengucapkan banyak terima kasih.